Isra Mi'rajnya Nabi ini bukan dilihat dari sisi akal. Dek ini nyadu-nyadu aneh. Dek masuk akal pada masa itu. Kembali dia masuk akal memang di luar akal manusia. Karena ini berurusan dengan Allah. Lamun wah berurusan kanji Allah no. Nabi asin gawe si Allah Ta'ala niki semua tidak masuk akal. Maka yang ada pada hal ini adalah keyakinan saja. Dan bau isi akal. Tapi untuk memahami, mengerti daripada ilmu tauhid itu, untuk sampai kita dalam keyakinan tentang sifat Allah, tentang zat Allah, tentang tempat Allah, itu napiaran dua kadun para ulama. Untuk memahami sifat Allah no dua kadun, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli niki maksud akal. Dalil nakli niki maksud Al-Quran kanji hadis. Angka lamunara dengan raos Allah harus dekat dua akal endah. Ndak seau-au diri. Terutama seawam-awam. Kita semua terkadang lamut awam, ngaji-ngaji atas-atasan, lamut ndek kadua akal nu ini teragi rengok endah. Sehingga perlu dalam memahami Allah, memahami sifat-sifat Allah ini dengan akal. Andin misal kena Allah nu arak sering kita dengar qalbul mu'min baitullah wallahu fi qalbi. Hati orang mukmin itu adalah rumahnya Allah dan Allah ada di dalam hati. Jari dan mikir tatun kalimat ini cuma jari pertanyaan apa narak tu le dalam angan senu. Apa narak Allah Ta'ala le dalam angan tiang peling dia. Nah ni. Lamun zat narak le dalam angan. Berarti yang kendik manara itu numbe tahu Allah Ta'ala nun. Kan menun tak mikir. Angka dengan keketuan ngone-ngone sampai peneng. Allah arak li dalam angan. Mun sidenya kendik manara numbe tahu Allah Ta'ala senu. Bingung ni karingan. Berarti juluan ni darakkan di Allah jari nuni kan kemin. Nah ini terkadang membuat kita bingung jemaah. Maka di sana yang ada di dalam hati kita itu adalah bukan zatnya, tapi kehendaknya yang ada bagi orang-orang yang mengenal Allah. Nah ini, oleh karena itu ada terkadang perlu ditafsirkan supaya dia masuk akal. Jangan umpul-umpul bait baru-baru no atin dengan mukmin no rumah Allah dan Allah ada di hati, kemudian kita mengatakan zat Allah itu ada di dalam hati. Ndik wah kena zat Allah li angan. Nah, ye amput perlu te kadu otak ndak sabareh au diri demet kejelasan. Lama-lama kita menjadi pusing, kita menjadi bingung. Nah niki penang terjadi, ye satipak-tipak ndik sembayang nu. Kembin gerah kalau sembayang. Wah itu tahu Allah Ta'ala ni unin karingan kan. Akembe lalu jok masjid no itu ni pungguk masjid tunin angan dan ni unin apa tu ni. Jadi ini yang perlu kita pahami supaya jangan kita salah tafsir daripada kalimat para ulama-ulama tersebut. Nah niki jam. Lamun sampai zat Allah arak le dalam hati, jarin juluan itu arak kan Allah Ta'ala. Nah, jangan ditafsirkan seperti itu. Kalau zat Allah, tempat Allah itu hanya Allah yang tahu. Allah yang mengenal dirinya sendiri lebab sanuja. Nah nih. Nah pada Isra Mi'raj, kenapa terjadi Isra Mi'raj niki? Kembali nangkan terjadi Isra Mi'raj. Di narak nabi-nabi lain Isra Mi'raj, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Zulkifli.
Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dinara Isra Mi'raj. Mesa-mesa Nabi Isra Mi'raj ini. Nabi paling tinggi engkah Nabi Ibrahim. Mbe engkah langit kepitu. Dalam sejarah Isra Mi'raj pertemuannya Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi ini. Enggak nengkan, satas nanoja. Nabi bau sampai. Itu sebabnya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling sempurna. Kembik nangka nara Isra Mi'raj ini. Ya sedih lalu cerita Nabi. Si sedih sak tebelin ni si tuaan. Tuaan niki aran Abu Thalib para. Abu Thalib niki adalah salah satu pamannya yang membela Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Dan Abu Thalib niki orang yang paling berpengaruh. Sak paling kuat tuan Nabi niki Hamzah haran, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, lamun Abu Thalib jandek kuat, lagu ia berpengaruh. Sokong datang doang ia nunduk dengan isi. Lamun cara bahasa sederhana nu wibawa. Sehingga Nabi aman dari pembunuhan semasa hidupnya Abu Thalib niki. Abu Thalib inilah yang membelanya. Sehingga Nabi sangat mencintai yang namanya Abu Thalib niki. Makanya waktu Abu Thalib sakaratul maut didampingi oleh Rasulullah. Ya ampun bebawa Nabi oleh Abu Thalib cara bahasa tita aneh gamak tua. Ucapan 2 kalimat syahadat seni. Adik seara isik bela de pelenggih le julun Allah lema. Lah Abu Thalib seriuk dadengkot kafir Quraisy setu datu-datu apa unin gerah tinggalan agama nenek moyang Abu Thalib unin deken agama papu balok tene jamadi unin deken borong ucapa sampai Nabi berulang-ulang. Nah di sana Nabi ditegur oleh Allah. Apa napiaran manik Allah di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan memberikan petunjuk orang yang paling engkau cintai. Artin jamaah berembe-rembe tak kangen dengan ampuk tak suruh terut isi cara tita isi keyakinan tita nu sengke. Allah sabing dengan nu petunjuk. Mangka berembe-rembe kekenat pelenggih dendek paksa batur percaya le itu. Dendek nak sekelas itu Nabi doang ketegur ni si Allah. Ni itu demit kena melet teterut doang. Yo itu sak kena ni saya param salah no lagu dek mele ni napa tu ni. Nih makanya kita ini tidak boleh memaksakan kebenaran yang kita yakini ini. Ane lamun wah tican hidayah petunjuk si Allah nerut mu nerut wah lamun wah badak-badak. Lamun de ane wasrah wajok Allah Ta'ala. Nabi doang dah tegur, apalagi kelas-kelas yang pelinggih. Nah niki.